dan mengklaim bahwa gaya rambut dan riasan dari Izzy terlihat norak. Gila, Suga savage banget ya guys. SM Entertainment ini memperlakukannya. Dengar-dengar sih katanya tidak diperlakukan dengan baik guys. Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Keep fighting guys, don't give up. Cheer up baby. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang update berita seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update berita terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, cinggu, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu ngebahas tentang Izzy. Yang mana untuk Izzy udah comeback kan dengan logo. Baru-baru ini kalian tau nggak, stylistnya itu dikritik dikarenakan memberikan Yuna ini pakaian yang cukup kayak apa ya, nggak cocok gitu loh dengan umur dari Yuna. Pada tanggal 24 September waktu Korea Selatan, Izzy itu telah merilis album terbaru mereka yang Crazy in Love dengan lagu utama mereka yang bertajuk Loco. Sehubungan dengan hal ini, grup beranggotakan 5 orang tersebut terlihat dalam perjalanan ke Music Bank KBS untuk menampilkan panggung comeback mereka. Namun yang menarik perhatian penggemar adalah pakaian anggota termuda Izzy, yaitu Yuna. Dalam foto-foto yang diambil oleh fansite Yuna 129 dan dibagikan di Twitter, Yuna terlihat mengenakan gaun kulit imitasi hitam dengan lengan tipis, stocking jala robek, dan sepatu bot hitam dengan renda merah yang mencolok. Sementara banyak yang memuji kecantikan dan juga pakaian bergaya Yuna, netizen di sini mengkritik stylist dari Izzy karena mendandani Yuna terlalu provokatif meskipun dia masih di bawah umur. Karena Yuna saat ini berusia 17 tahun di usia internasional. Di forum komunitas online Deku, banyak netizen yang meneriaki stylist grup tersebut karena mendandani Yuna dengan gaun yang memiliki garis leher rendah dan juga rok pendek. Selain itu, mereka juga mengkritik stylist karena menggunakan stocking jala robek. Banyak yang meninggalkan komentar seperti, apa sih yang kamu lakukan pada anak di bawah umur? Dia di bawah umur, stockingnya terlalu banyak. Gila, itu pakaian dalam atau kostum panggung. Dia 19 tahun, apa mereka gila? Ini akan terlalu berlebihan bahkan untuk orang dewasa. Tetapi bagaimana mereka bisa melakukan ini pada anak di bawah umur? Dan saat ini ada lebih dari 62.000 tampilan di post dan lebih dari 1.000 komentar dengan sebagian besar dari mereka mengkritik pakaian dari Yuna. Dan juga kalau kita berbicara mengenai stylist dari Izzy ini rajin banget loh. Karena yang namanya protes atau kritikan dari netizen, ini tuh bukan the first time mereka itu dikritik, tapi ini tuh udah sekian kalinya. Mereka itu dikritik dikarenakan mereka itu dianggap kurang baik dalam memberikan pakaian terhadap Izzy. Contoh deh, kayak yang kemarin, yang baru-baru ini aja ya. Jadi pada saat Izzy muncul di program radio oleh Never Now, di sana para membernya juga membahas berbagai topik yang berbeda. Sementara visual mereka juga tidak diragukan sangat menawan, penampilan mereka justru mengundang komentar negatif. Jadi setiap member di sini mengenakan pakaian yang sangat tidak serasi, warna dan konsep pakaian mereka juga terlihat tidak matching. Yeji misalnya terlihat mengenakan jaket denim oversize dengan kaos serba putih dan kombinasi celana pendek jeans. Dia mengenakan tank top biru langit dengan celana hitam putih yang funky. Ryujin mengenakan jaket kotak-kotak dan crop yang lebih klasik yang dipadukan dengan celana pendek ketat selutut. Chaeryeong dengan sweater garis-garis crop top. Sementara Shin Yuna diberi pakaian yang sangat casual dengan kaos zip up dan celana jeans pendek tanggung. Dan melihat bagaimana pakaian mereka di sana, banyak sekali dari netizen menyebutkan bahwa itu kayak bertabrakan banget dan gak cocok sekali untuk digunakan. Dan gak hanya di program itu saja, tapi di program Ask Us Anything, penggemar juga tidak senang dengan cara para member Izzy ini didandani oleh para stylist dan mengklaim bahwa gaya rambut dan riasan dari Izzy terlihat norak. Mereka juga menyebutkan bahwa kegagalan tim stylist dikarenakan memberi para member pakaian yang kusut dan juga tidak menarik. Lalu di artikel yang berikutnya kalian dapat lihat stylist dari Izzy juga dikritik dalam teaser night version untuk Guess Who. Banyak banget. Lalu mereka juga kerap kali dikritik dikarenakan kayak hampir menyamai fashion dari Blackpink. Tapi pada saat itu banyak yang bilang bahwa mereka mungkin hanya terinspirasi saja ya dari Blackpink dan gambarnya juga untuk diplak kayak gitu sih guys. Well, kita berharap semoga stylist dari Izzy itu dapat belajar dari kesalahan mereka yang sebelumnya, because it's not the first time stylist dari Izzy itu mendapatkan kritikan. Dan kita berharap semoga kritikan ini dapat membangun para stylist dari Izzy untuk berpikir lebih kreatif lagi dan memberikan penampilan terbaik untuk Izzy. Dan jujur secara pribadi aku juga merasa bahwa memang si pakaian dari Yuna itu tidak sesuai dengan umur dari Yuna. Aku sih merasa bahwa ya pakaiannya juga bagus, keren kok, nggak ada yang problem gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini umur dari Yuna, menurut aku emang kayak terlalu provokatif banget sih. Terutama di bagian stocking yang menurut aku yang robek-robek tuh. Ya menurut aku itu emang terlalu provokatif sih. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua.
Pada tanggal 20 September waktu setempat, BTS dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berbicara di momen tujuan pembangunan berkelanjutan SDG Moment di sesi ke-76 Majelis Umum PBB. Ini merupakan acara resmi pertama BTS setelah secara resmi ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden oleh Presiden Moon Jae-in pada pekan lalu. Pada momen SDG, para anggota BTS berbicara dari sudut pandang kaum muda yang hidup melalui pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Dan mereka juga sudah berbagi pesan harapan untuk masa depan. Selama sesi V-Live pada tanggal 22 September, Suga mengungkapkan, "Saya mendengar banyak orang berkata, kalian kan penyanyi nih, kenapa sih kalian itu ada di sana? Kami pergi untuk mempromosikan SDG dan peningkatan kesadaran. Tolong jangan melihat dengan terlalu banyak prasangka." Suga kembali melanjutkan, "Kami hadir dengan mengetahui peran kami. Kami adalah pembicara ketika kami melakukan wawancara atau ketika kami melakukan sesuatu seperti Majelis Umum PBB, peringkat pemirsa penting. Mereka memberitahu kami banyak bahwa ketika kami berpartisipasi, pandangan menjadi naik." Anggota BTS lainnya juga mengatakan, "Kami pikir kami memenuhi peran kami jika banyak orang menonton." Well guys, itu adalah tanggapan dari BTS terhadap kritikan yang kalian berikan. Banyak yang berpikir bahwa mereka itu nggak layak untuk tampil di sana dikarenakan mereka ini cuma seniman. Tapi seperti yang udah dijelaskan sama Suga tadi, mereka di sini layak banget dan juga sudah memenuhi peran mereka. Karena mereka di sini juga telah menyampaikan hal tersebut kepada banyak orang. Itu adalah tujuan utamanya. Gila, Suga savage banget ya guys. Dan ini juga membuktikan bahwa Suga itu emang savage. Di beberapa kesempatan sebelumnya kita juga melihat bahwa memang Suga ini itu nggak takut untuk langsung ngedis para hatersnya, terutama dengan kritikan-kritikan yang telah diberikan kepada dirinya sendiri dan juga kepada para member BTS. Gila, Suga emang savage banget. Gak heran sih kalau dia ini menjadi salah satu member BTS yang paling banyak diidolakan dikarenakan kesavageannya. Mantap. Dan jika sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir, sekarang kita akan membahas tentang Kai EXO yang sudah berbicara bagaimana SM Entertainment ini memperlakukannya. Dengar-dengar sih katanya tidak diperlakukan dengan baik guys. Pada K-First episode 1, KEXO mengungkapkan bagaimana buruknya SM Entertainment memperlakukannya di vlognya, menunjukkan set anggaran rendah dan masih banyak lagi. Pada tanggal 23 September, K-First episode 1 itu akhirnya dirilis secara khusus. Ini adalah segmen dalam bentuk vlog untuk KEXO yang diunggah di bawah saluran YouTube resmi dari grup tersebut. Dalam konten YouTube, Kai memamerkan berbagai pesonanya, mulai dari bermain game, menyelesaikan misi, berbagai dengan orang hingga pertunjukan di tempat. Meskipun episode ini memang benar-benar menyenangkan dan penuh dengan kegembiraan, Kai hanya bisa mengeluh atas kurangnya usaha SM Entertainment untuk vlog pertamanya, bertentangan dengan bagaimana dia mempersiapkan hal tersebut. Di awal K-First episode 1, Kai mengungkapkan betapa dia mengantisipasi konten YouTube solo pertamanya, mengatakan bahwa dia bahkan memakai pakaian sponsor baru untuk tersebut. Namun sebelum misi dimulai, KEXO mengeluh terlebih dahulu dan berkata, "Ini adalah awal dari konten baru, jadi saya bertanya-tanya di mana saya akan memfilmkan hal tersebut. Saya pikir SM akan memberikan saya dukungan penuh, itulah yang awalnya saya pikirkan. Tapi kita ada di tempat parkir." Selama tes misi keberuntungan untuk Kai EXO itu juga dipilih oleh algoritma YouTube. Idol pria itu ditugaskan untuk mengenakan pakaian miliknya dan membuat sang penyanyi juga merasa frustasi. Dan saat siaran berlangsung, Kai EXO juga menunjukkan lebih banyak sentimennya dengan mengatakan, "Saya tidak bisa mengiklankan SM atau makan apa yang saya inginkan. Saya bahkan memilih yang terburuk," mengacu pada minumannya setelah perjalanan panjang ke gedung SM yang baru. Dan saat ia terus mendapatkan pilihan terburuk, KEXO meledak dan berkata, "Saya ingin bekerja keras dan menerima perlakuan yang baik. SM pasti satu-satunya tempat yang memperlakukan saya dengan buruk seperti ini." Meskipun mengalami kemalangan selama ujian misi untuk keberuntungan, KEXO menerima reaksi positif dari EXO-L dan juga pemirsa untuk kepribadiannya. Dalam komentar, mereka memuji sang idol dikarenakan sikapnya yang baik terhadap orang lain. Dan secara khusus, KEXO juga menunjukkan kesopanan, bahkan berpikir untuk menggambar sesuatu yang bagus, sehingga para staf bersamanya dapat mengambil makanan enak dari restoran dan menaikkan episode pertama untuk kontennya tersebut. Dan selama ujian keberuntungan yang kedua, KEXO juga memilih sepeda sebagai alat transportasinya saat yang melakukan perjalanan menuju gedung baru SM Entertainment. Terlepas dari pakaiannya, Kai di sini mengubah kebalangannya menjadi petualangan yang menyenangkan dengan menikmati bersepeda dan bahkan berterima kasih kepada direktur kamera karena telah datang bersamanya. Ketika dia juga naik taksi, Kai dengan nyaman memulai percakapan dengan pengemudi dan muncul dengan kesadaran, bahkan jika kamu tidak beruntung, pikir kamu beruntung. Dan di lift gedung SM, Kai juga menyapa semua orang dengan senyuman. Terlebih lagi ketika makan setelah menyelesaikan misi, meskipun makanan terburuk disajikan untuknya, Kai masih memuji staf dengan mengatakan, "Apakah kamu yakin itu bisa dimakan? Tapi karena mereka juga bekerja keras untuk ini, setidaknya aku harus mencicipinya kan?" Membuktikan betapa perhatiannya Kai kepada orang-orang yang telah bekerja dengannya. Episode itu juga bagaimanapun berakhir dengan sukses, dan Kai bisa pulang lebih awal setelah menang melawan staf selama permainan cam-cam-cam.
Well guys, itu adalah isi suara dari seorang Kai di vlognya. Gila sih, ini di vlognya loh. Kai bilang seperti itu. Dan ini yang ngebuat banyak sekali dari orang juga kecewa dengan SM Entertainment. Dan kalau kita berbicara mengenai idol K-pop dari SM Entertainment yang diperlakukan mungkin dengan cara yang agak kurang gitu ya. Ada juga Sehun dari EXO yang menurut aku emang kayak kurang banget sih. Jujur, dari banyaknya anggota EXO yang paling kurang sih menurut aku adalah Sehun. Ini menurut aku secara pribadi ya guys. Terserah kalian tuh mikirnya apa. Kenapa sih aku dapat berpikir seperti itu? Karena banyak banget tuh guys kegiatan-kegiatan dari Sehun yang tidak dipromosikan. Ada juga beberapa prestasi yang didapatkan oleh Sehun itu tidak dikabarkan kepada kita semua, bahkan kayak nggak diumumkan gitu di account official dari SM Entertainment dan juga account official dari EXO. Ada beberapa tentang hal tersebut. Dan aku juga baru tahu setelah para penggemar mengutarakan tentang hal tersebut kepada kita semua. Well, dengan keluhan yang telah diberikan oleh Kai, aku berharap semoga SM Entertainment dapat mengubah perilakunya terhadap artis-artisnya dengan memberikan mereka treatment yang terbaik. Apalagi mereka juga sudah bekerja keras sampai saat ini. Mereka juga layak untuk mendapatkan hal yang terbaik setelah mereka bekerja keras. Bener nggak guys? Oke cinggu, berita dari Kai tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.